Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin walal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi fa innahu man ya'is min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, limpahan dan ridhonya pada kesempatan yang insyaallah berbarokah ini. Kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita guna menunaikan satu tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah secara pribadi adalah mensolehkan diri kita. Tetapi ada tanggung jawab yang sifatnya sosial, yang itu pun merupakan sebuah tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan. Apa itu? Membuka peluang untuk mensolehkan orang lain, membuka wadah, membuka keran, membuka seluruh daripada potensi-potensi umat, sehingga kebaikan itu bukan hanya bermuara kepada orang yang baik saja, tetapi kemudian meluas, melebar dan sampai kepada siapapun yang mendengarnya, sehingga insyaallah Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Ikhwani arsadani wa arsadakumullah. Yang kedua selanjutnya yakni sholawat dan salam tentunya sebagai hamba yang taat kepada Allah, kita harus kemudian menyempurnakannya dengan taat kepada Rasulullah. Itaah kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kemudian kita taat kepada Rasulullah. Salah satu ucapan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau ketika mengomentari satu ayat Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka Ibnu Abbas menyebutkan man ata Allah wa lam yuti'ir rasul la yuqbal. Barang siapa yang pandai dia taat kepada Allah, khusuk dia dalam sujud kepada Allah, tapi tidak menyempurnakan dengan taat kepada Rasulullah, maka tidak diterima ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul ini sesungguhnya kalau kita mau tarik dalam kaidah kalimat tauhid yang kita ucapkan, kalimat tauhid yang kita ucapkan kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, taat kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, ketika kita tidak mampu, tidak bisa dan tidak boleh memisahkan dua kalimat ini, menyebabkan kemudian kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Sepanjang itu adalah Al-Quran, sepanjang itu adalah sunnah Rasulullah, maka seberat apapun kita laksanakan, sesukar apapun kita tempuh, ya. Bahkan mungkin harus kita mengkorbankan waktu kita, mengkorbankan mungkin kesempatan kita, mengkorbankan harta, hatta mengkorbankan nyawa kita, karena kalau itu adalah merupakan sebuah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman itu harus kemudian menempuh dan melaksanakannya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya menyampaikan sebuah untayan sebuah kalimat bahwa para ulama kita itu sering mengucapkan sebuah kalimat at-taisiru fil ibadati a'dhamu min ni'amillah. At-taisir, sebuah kemudahan.
kemudahan seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah itu merupakan sebuah kenikmatan besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga saat sebagian besar manusia meninggalkan masjid, ada orang-orang yang tetap tunduk sujud di masjid. Berarti mereka yang berada di masjid ini diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya, walaupun mereka yang meninggalkan masjid itu berlimpah harta benda, memiliki posisi jabatan yang tinggi, ya, sepanjang dia tidak menjadikan masjid ini sebagai tempat mereka untuk melakukan aktivitas ibadah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar dari Allah. Orang yang mendapatkan nikmat besar dari Allah, ya mereka yang dimudahkan ke masjid, dimudahkan ke majelis ilmu, dimudahkan untuk silaturahmi, dimudahkan lagi untuk bersedekah, dimudahkan lagi untuk kemudian umroh, haji, dimudahkan untuk berjihad, dimudahkan untuk melakukan seluruh aktivitas amal, mereka orang-orang mendapatkan nikmat yang besar. Maka jangan keliru kalau kemudian ketika kita memandang dunia ini dengan kacamata orang-orang barat, kita akan tersesat. Apa kacamata orang barat? Orang barat membaca dunia ini dengan kacamata materialistis. Semua dihitung dengan dunia, semua dihitung dengan fulus, semua dihitung dengan harta benda. Sehingga kalau tidak ada harta, tidak ada fulus, tidak ada harta benda, semuanya tidak akan jalan. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, ketika dia melaksanakan sebuah amal, ya, jangankan amal perbuatan itu free, gratis, ya, jangankan gratis. Seandainya kemudian diberikan tarif dan dia mampu untuk membayarnya, dia akan bayar. Ini orang yang beriman, karena dia tahu timbangan akhirat itu jauh lebih sempurna dibandingkan timbangan dunia. Sering saya sampaikan juga, apabila kita hari ini memiliki uang 1 juta rupiah, kita infakkan 100 ribu di kotak Masjid Al-Istiqomah, sesungguhnya harta kita itu yang tersisa hanya 100 ribu. Yang 900 ribu itu kita nggak tahu kita berikan untuk apa. Ya, kita nggak tahu apakah berfungsi, bermanfaat untuk kepentingan akhirat kita atau tidak. Tapi yang pasti ketika kita punya uang 1 juta, kita keluarkan 100 ribu rupiah untuk kepentingan amal soleh, fisabilillah di masjid Allah, inilah yang menjadi investasi kita abadi. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menggunakan kacamata iman, ya, menggunakan kacamata Islam dalam memandang seluruh hiruk pikuk dunia kita. Ya, kadang kemudian kita terjebak dengan suasana-suasana yang terjadi pada hari ini, ya, suasana masih pandemi, masih COVID-19, yang kemudian menyebabkan seluruh tata kehidupan beragama kita berantakan. Ya, tata kehidupan beragama kita berantakan. Coba kita bayangkan jemaah sekalian. Dulu ketika belum ada isu pandemi, apakah kita sudah mampu meraih daripada cinta Allah? Apakah kita sudah mampu meraih ridha Allah? Apakah ada amalan-amalan yang hari ini kita akui sebelum pandemi, ya? Kita mengaku bahwa itu amalan utama, mulia, ya, yang kemudian itu bisa menyampaikan daripada diri kita untuk mencintai Allah secara sempurna. Tentu tidak ada satupun di antara kita yang menjawab ada, termasuk saya. Belum ada amalan-amalan ketika kita diberikan kebebasan oleh Allah melakukan sebuah aktivitas bebas tanpa adanya sebuah batasan sebelum pandemi. Belum ada amalan-amalan yang kita akui. Ya Ustaz, saya mengakui sholat saya Masya Allah khusyuk sampai tembus ke langit. Itu sombong kalau mengakui seperti itu. Ya Allah Ustaz, saya bacaan Al-Quran saya itu Masya Allah satu demi satu saya bisa memahaminya. Bahkan bukan cuma sekedar mempraktekkan dalam amal aplikasi kehidupan. Ada yang mengakui Allah saya berinfak dalam setiap hari sekian-sekian. Pengakuan-pengakuan itu sesungguhnya akan menghapus amal kita. Tapi yang pasti kita harus mengaku sebelum pandemi kita belum mampu untuk meraih cinta Allah. Lalu kemudian saat pandemi hari ini masihkah kemudian kita tidak punya jalan untuk mencari cinta Allah? Masihkah kemudian kita kurang akal untuk mencari cinta Allah ketika kemudian masjid ditutup, madrasah ditutup, berkumpul bermajelis ilmu ditutup, bersilaturahmi ditutup, bahkan salaman saja kemudian dibatasi. Naudzubillah min dzalik. Ini kan sebuah musibah besar. Maka jangan kurang akal. Ya, tetap komunikasi kita dengan handphone kita, saling komunikasi. Kemudian silaturahmi tetap terjalin, majelis ilmu tetap terjalin walaupun mungkin online. Atau aktivitas-aktivitas yang lain tetap kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita kalah akal dari konspirasi-konspirasi yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian kita sudah kalah akal, kita sudah tidak mampu untuk kemudian mencari alternatif untuk tetap meraih cinta Allah, ya musibah besar. Ya, justru itulah musibah yang
lebih besar daripada yang kita khawatirkan pandemi atau COVID-19 ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insyaallah berbarokah ini, satu tema yang cukup menarik yang dititipkan kepada saya, mudah-mudahan pada malam ini dengan segala keterbatasan ya kami bisa menyajikan dan menyampaikan sesuai dengan keinginan, yaitu temanya berkaitan dengan pemuda ya, dengan judul menjadi pemuda tangguh di era milenial. Subhanallah. Jadi saya mengeneralisir seluruh yang hadir di sini adalah anak muda. Nggak usah ditanya Pak kelahiran tahun berapa, nggak usah ditanya ya. Semua anak muda. Ya, biarpun umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, mungkin 60 tahun, tapi kalau punya jiwa-jiwa yang punya semangat juang yang tinggi, pemuda itu. Ya, pemuda itu. Jangan dianggap pemuda itu kemudian standarnya adalah standar umur. Walaupun mungkin standarnya 40 tahun itu adalah kematangan. Jadi usia-usia 40 tahun itu kematangan. Rasulullah itu diangkat menjadi seorang Rasul 40 tahun. Ya, itu masa atau umur di mana manusia itu memiliki kematangan yang sempurna. Dia mampu untuk berkarya, dia mampu untuk mengatasi masalah, dia mampu untuk melakukan berbagai macam terobosan-terobosan sehingga dia siap untuk menghadapi masa depan. Tetapi kalau kita bicara pemuda, maka sesungguhnya ini tidak dibatasi oleh umur. Mungkin hari ini umur kita sudah kepala 5, tetapi tidak. Walaupun kita sudah kepala 5, kita punya semangat tinggi. Bagaimana tetap mengkobarkan daripada semangat pemuda ini. Sehingga kita tidak loyo, tidak lemas, tidak patah semangat, tidak futur, tidak terjerembab dan terjerumus kepada kemaksiatan. Ini pemuda-pemuda yang kita harapkan. Tentu pada kesempatan yang insyaallah berbarokah ini, kita akan mengerucut kepada pembahasan bagaimana kita mencetak daripada orang-orang soleh, pemuda-pemuda soleh di akhir zaman. Yang kita ingin cetak seperti itu. Karena begini ya, kalau kemudian kita jujur saja, bahwa orang-orang soleh di akhir zaman ini adalah edisi terbatas. Ya, edisinya terbatas, jumlahnya itu sedikit. Ya. Tapi kalau kemudian kita mencari orang-orang yang tidak sejalan dengan agama, itu jumlahnya Masya Allah. Kalau kita bawa karung jumlahnya, kita masukkan ke karung, kemudian kita taruh kontainer, 100 kontainer masih kurang, kita datangkan lagi 220 ribu sampai berapa kontainer, itu masih banyak sekali kemudian orang-orang yang tidak sejalan dengan agama Allah. Tapi kalau kemudian kita mencari orang-orang yang saleh, yang tawadhu, orang-orang yang mementingkan agama, orang-orang yang mengkorbankan dirinya untuk agama, mewakafkan waktu jiwa raganya untuk agama, ini sangat sedikit sekali. Bukan cuma sedikit lagi. Kalau kita bicara di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illahu huwal azizul hakim. Di dalam ayat ini, ya, jumlah orang soleh tadi yang saya sebutkan sedikit, akan semakin sedikit. Allah Ta'ala menyebutkan syahidallah, Allah bersaksi. Apa yang dipersaksikan Allah dalam ayat ini? Annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya dia Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Jadi Allah mempersaksikan dirinya, bahwa dirinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirinya. Jadi ini persaksian Allah. Kalau kita persaksikan dengan kalimat asyhadu alla yang saya sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Ada makhluk Allah yang diberikan rekomendasi oleh Allah, yang mampu mentauhidkan semurni Allah mentauhidkan dirinya. Siapa makhluk Allah itu? Yaitu para malaikat. Malaikat ini memang subhanallah ya, ketaatannya luar biasa, karena Allah mendesain malaikat ini tanpa hawa nafsu. Ya, jadi kalau malaikat itu disuruh sholat, satu perintah Allah perintahkan sampai hari kiamat, dia melakukan gerakan sholat terus. Apa enggak makan, apa enggak minum, apa enggak istirahat? Memang enggak semuanya, karena malaikat ini enggak punya nafsu, enggak punya kebutuhan. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat atau untuk menjaga gunung atau untuk mengangkat arsnya. Maka sampai dari perintah itu hingga hari kiamat, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah tetap dijaga oleh malaikat. Ini malaikat Allah. Sehingga yang diberikan, yang mendapatkan rekomendasi makhluk Allah yang mampu mentauhidkan Allah secara sempurna itu malaikat. Tapi ada lagi makhluk Allah yang selanjutnya. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang berilmu ini termasuk orang yang kemudian Allah berikan rekomendasi, siapapun orang kalau dia berilmu, dia mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, orang berilmu bukan hanya sekedar berilmu. Ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orangnya punya ilmu dan berani menegakkan keadilan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ilmunya, tetapi dia berani menegakkan yang namanya keadilan. Ketika kita ditanya apa itu keadilan, kembali kepada surah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kalau kezaliman yang sangat besar itu adalah syirik, berarti keadilan yang sangat agung itu adalah tauhid. Ya, jadi kalau kemudian kita apa itu keadilan? Ya, kalau dalam surah Luqman itu kesyirikan yang paling besar itu kesyirikan yang paling inna syirka la dzulmun, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, maka kemudian keadilan yang sangat adil itu adalah ketauhidan. Maka jamaah sekalian, kalau kita bicara keadilan, lalu kemudian kita meminta seseorang untuk mendefinisikan keadilan sesuai dengan versi dan pikirannya, maka akan keluar definisi keadilan itu sesuai dengan kepentingan orang tersebut. Ada 10 orang kita tanya, apa itu keadilan? Pasti dia akan jawab sesuai dengan keinginannya. Ya, sesuai dengan keinginan. Dia siapa? Oh, dia adalah seorang pedagang. Ya, ketika dia bicara keadilan, dia mengatakan keadilan itu kalau semua masyarakat di sini beli ke saya. Nah, itu keadilan. Ada kepentingannya. Misalnya dia adalah seorang apa ya? Seorang apalagi ya? Mungkin pedagang, mungkin seorang yang punya kepentingan ya. Saya khawatir salah sebut nanti malah ada ketersinggungannya. Apapun yang kemudian yang dimiliki oleh seseorang dalam kancah kehidupannya, kalau dia bicara keadilan, itu selalu keadilan kalau ditanya dari lisan manusia itu selalu keluar sesuai dengan isi kepala manusia. Maka keadilan itu kembalinya kepada Allah. Kalau Allah sudah menentukan ini loh yang adil, begini loh keadilan, seperti ini loh keadilan, maka sudah tidak ada lagi yang mampu dan bisa membantah. Maka jemaah sekalian, kembali kepada ayat tadi, bahwa seorang yang berilmu, kemudian dia qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan, menyuarakan ketauhidan, memposisikan Allah pada tempatnya, maka insya Allah mereka-mereka inilah yang Allah berikan rekomendasi bahwa selain makhluk Allah dari golongan malaikat, ada makhluk Allah dari golongan manusia yang dia berilmu, kemudian dia punya semangat yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Mereka-mereka inilah yang insya Allah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar, cerita daripada Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi kalau kita bicara salah satu potret pemuda yang mampu untuk istiqomah, komitmen di dalam suasana ya, kehancuran, suasana kejahiliahan, bahkan Ashabul Kahfi hidup itu di bawah sebuah tirani, di bawah sebuah rezim ya. Tapi kemudian mereka tetap komitmen, konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah muliakan dia sehingga berada dalam sebuah di dalam gua, diselamatkan oleh Allah karena komitmennya selama 309 tahun. Subhanallah, luar biasa. Ya, makanya kalau hari ini ada orang hilang ya bisa jadi kemudian Allah membuat skenario baru ya berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi ya. Apalagi kemarin kalau kita bencana kan banyak orang hilang Pak ya, nggak diketahui ya. Allah alam bisawab ya, mudah-mudahan ya. Ada skenario Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan Allah mengulang daripada potret perjalanan, sejarah perjalanan masa lalu, dan itu bisa terjadi karena Allah adalah kun fayakun. Ketika Allah punya keinginan itu hanya diucapkan dengan kalimat kun fayakun, terjadilah. Mereka adalah Ashabul Kahfi, orang-orang yang beriman, dibimbing oleh Allah, ditambah keimanannya, dikuatkan mentalnya. Karena sesungguhnya begini, kadang kita ini berpikir begini ya, Pak Ustadz, kami ini kan 5 waktu sudah sholat, kami ini sedekah Jumat sudah kita kerjakan, kami ini disuruh taat kepada orang tua kami lakukan.
Kami ini disuruh untuk melakukan apa saja kaitannya dengan kaidah-kaidah Islam, kami kerjakan. Tapi ujian kami kok nggak pernah berhenti. Satu masalah selesai, belum selesai muncul masalah lagi. Belum selesai timbul masalah berikutnya. Terkadang kita berpikir urusan ekonomi belum selesai, urusan anak lagi. Anak belum selesai, istri ribut lagi. Belum selesai, masalah dengan tetangga, masalah dengan kantor, dan sebagainya. Ini kan kadang kemudian kita berontak di dalam hati. Kita menggugat Allah. Kadang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita menunjuk kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak adil kepadaku? Seolah-olah seperti itu. Tapi Masya Allah ya, ternyata di balik setiap ujian yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada kita, apapun bentuk ujiannya, itu ada 4 hikmah yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar berikan kepada kita. Ya, kita perhatikan. Apapun ujiannya, ya, karena kalau kemudian kita ditanya satu demi satu, Pak, masalahnya apa? Satu HVS dengan ballpoint ditulis 1 sampai terus dibalik, habis ini HVS masih juga masalahnya itu masih belum tuntas. Ya, kita kan begitu. Kenapa seperti itu? Karena memang kita hidup di dunia. Dunia ini adalah darul ghurur, negeri penuh dengan tipu daya. Ya, negeri penuh dengan masalah. Kalau nanti sudah di surga, sudah nggak ada masalah lagi. Di dunia seperti itu. Makanya satu masalah belum selesai, timbul masalah terus-menerus sampai kapan? Sampai mati masalah itu tetap ada. Kadang sebagian orang berpikir begini ya, Pak Ustadz, sekarang saya ini bujang. Mudah-mudahan kalau nanti saya sudah menikah, saya bahagia. Giliran dia nikah, Pak Ustadz, saya belum merasakan kebahagiaan. Padahal sudah menikah. Mudah-mudahan kalau udah punya anak nanti bahagia. Udah punya anak, dia mengatakan, Ustadz, saya udah punya anak, saya pikir bahagia. Kok masih sulit, masih susah, masih seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau anak saya sudah pada kerja semuanya, nanti saya bahagia. Anaknya udah kerja, belum bahagia. Anaknya udah nikah, belum bahagia. Punya cucu, belum bahagia. Sampai kapan bahagia? Nggak akan bahagia manusia di dunia itu, Pak. Nggak akan. Semu dunia ini. Nanti di akhirat kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Coba saya sedikit berikan bayangan ya. Ya, ini ada anak-anak, ya, ada remaja, ada orang-orang tua. Kalau saya di sini berikan hadiah, pertanyaan siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya itu layang-layang. Layang-layangnya Batman. Ya. Dari sekian jamaah yang hadir, kalau kemudian saya berikan siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Dan hadiahnya layang-layang, kira-kira yang angkat tangan siapa? Anak-anak. Angkat anak. Nggak mungkin bapak-bapak mau, biarpun harganya layang-layang itu 200.000, nggak mungkin bapak angkat tangan. Kalau ada beras 5 kilo, itu bapak-bapak, oh saya Ustaz. Begitu ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya begini Pak. Permainan, segala bentuk permainan dunia yang hari ini itu diperebutkan oleh orang. Ya, diperebutkan oleh orang. Coba kita bayangkan, ada emas di Poboya, orang nyerang sangat keras. Ya, ada emas di mana lagi di Palu, Dongi-dongi, semua orang kesetak. Ada lagi cerita, bisnis hari ini, bisnis ini laku, orang nyerang semuanya. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Masanya, itu permainannya. Itu permainan dia. Nanti kalau kita sudah di surga, atau nanti kita sudah mati, kemudian melihat tingkah pola manusia yang masih memperebutkan dunia, itu sama dengan orang tua yang melihat anak kecil main layang-layang. Ada layang-layang putus, harganya 3.000 Pak. Anak kita lari, lari biar jalan raya dia terobos, biar duri-duri dia terobos, dia dapat harga 3.000, pulang dengan bangga. Wah, kayak seorang kesatria yang pulang dari berperang. Kan begitu? Coba kita sebagai seorang ayah. Nah, tidak usah kau kejar itu layang-layang. Kalau ada layang putus, kau panggil sama papa, kau panggil papa, Pak ada layang-layang putus. Saya kasih kamu uang 3.000 untuk beli layang. Yang penting kamu jangan ikut kejar. Nggak mau anak kita. Anak kita lebih suka kejar layang-layang sampai kakinya berduri-duri, sampai dia jatuh di selokan, ada sensasi tersendiri dunia anak. Begitu. Dan ini tidak bisa dibayar dengan berapapun. Inilah dunia Pak. Hari ini dunia orang itu mencari dunia sampai sikut kanan, sikut kiri, ingin mencalonkan tipu sana, fitnah sana, ingin mencari keuntungan yang besar, melakukan ini dan itu, tipu sana. Ini permainan dunia. Nanti kalau dia sudah mati, baru dia tahu ternyata semuanya nggak kepake. Ya, semuanya nggak punya faedah. Semuanya akan ditinggalkan.
Bahkan semakin banyak harta kita yang kita cari dengan cara yang tidak halal, semakin panjang hisab kita. Coba bayangkan, Pak. Ini kan, dunia ini kan yang betul-betul melalaikan kita semuanya. Ya, sangat melalaikan. Ini, ketika permainan di dunia ini, yang membuat orang tadi melakukan berbagai macam akrobatik dunia tanpa kemudian dia takut khawatir, sebagaimana seorang anak-anak yang kejar layang-layang tadi, nginjak duri, lompat parit, ya, bahkan dikejar anjing, ya, bahkan dikejar parang sama pemilik kebun karena apa? Kebun kacangnya diinjak-injak. Ya, saya bisa cerita begini karena saya pernah kecil juga, Pak, gitu ya. Ya. Sampai begitu. Tapi nggak pernah itu anak kecil kemudian berhenti duduk di depan rumah nonton layang-layang gerak-gerak, tidak bisa. Ada sensasi tersendiri yang dia raih. Begitu juga kalau kita hari ini mengatakan kepada teman-teman kita yang masih tergiur dengan dunia. Bukan berarti kita tidak memikirkan dunia. Dunia bagian daripada kita dalam rangka untuk menguatkan ibadah kita. Semakin Anda kaya, beriman, dan mampu berinfak, semakin bagus. Tetapi jangan kemudian tertipu dengan dunia sebagaimana orang yang dia mengejar dunia, dia lupa masjid. Dia kejar dunia, dia lupa infak. Dia kejar dunia, kejar jabatan, dia lupa bahwa itu semuanya akan ditinggal. Ini yang kita sebetulnya kita bicarakan itu. Bukan orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia istiqamah, dia berbagi, dia menjadikan hartanya itu sebagai kendaraan untuk semakin menjadikan dia takwa kepada Allah. Itu positif. Nah, itu ya, Bapak sekalian. Ya. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, ya, hadis ini dari sahabat Anas, ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, salasun muhlikatu wa salasun munjiyat. Ya. Fa amma salasun muhlikatu wa syukhun muta' wa hawa'ul muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi wa salasul munjiyatul khasyatullahi fi sarri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi war ridha. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, ya, di dalam kitab silsilah beliau. Dihasankan, dihasankan. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita. Rasulullah itu hadisnya itu Masya Allah, ya. Ya. Rasulullah itu memang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sosok yang sangat istimewa, ya, bernama Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajari kita semuanya. Sehingga petuah nasihatnya itu berbilang-bilang, ya. 3, ada 7, ada 1 atau 2, luar biasa, mudah dihafal. Ya. Dalam kesempatan ini kita mengangkat hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan salasul muhliyat wa salatul munjiyat. Ada 3 perkara yang membinasahkan seseorang, 3 perkara yang membuat manusia itu binasa. Dan ada 3 perkara yang membuat orang itu selamat. Ya, kita perhatikan. Apa 3 perkara yang membuat manusia itu binasa? Yang pertama adalah suhun muta', kekikiran yang ditaati. Apa itu kekikiran yang ditaati? Pak, jamaah sekalian, setiap kita itu punya sifat kikir. Ya, setiap kita punya sifat kikir. Kikir apapun, kikir ilmu, ya, kikir harta, apalagi kikir apapun, ya. Karena apa? Manusia ini punya hawa nafsu sehingga berpikir kepentingan. Maka kalau kita ingin selamat, ya, kita harus kemudian menjadikan kekikiran itu menjadi lawan besar kita. Ya, jangan ditaati, jangan diikuti. Kalau kemudian kita ada sebagian daripada saudara kita, apalagi hari ini saudara kita yang ada di Masamba, di Parigi, ya, mengalami sebuah musibah yang sangat luar biasa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apa ujiannya? Ujiannya kita berbagi enggak? Ya. Maka kemudian ini jangan diikuti, kekikiran jangan diikuti. Setiap orang punya kekikiran, jangan diikuti. Kalau kemudian hari ini Allah titipkan kita ilmu, sampaikan ilmu. Allah titipkan harta, sampaikan harta. Allah titipkan tenaga, berikan tenaga. Allah titipkan pengalaman hidup, berikan pengalaman hidup. Maka jangan sampai kemudian titipan Allah Subhanahu wa taala ini kemudian kita komersilkan. Kita jual mahal. Ya, kita jual mahal. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan orang terhalang dari hidayah dan kebaikan. Jangan sampai kemudian kekikiran ini diikuti, ditaati. Karena apabila kekikiran ini ditaati menyebabkan kita membanggakan, kalau bahasa umumnya, mendewakan harta benda kita. Seolah-olah harta ini segala-galanya. Ya.
Makanya ada seorang motivator menyebutkan ketika dia diundang di sebuah perusahaan, ya, kemudian dia melihat di depan security itu ada tulisan tidak menerima segala bentuk tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Itu motivator itu kemudian mengatakan, sebelum saya menyampaikan isi materi saya untuk memberi motivasi kepada Anda, tolong itu dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Dirubah bagaimana? Seperti apa? Dirubah menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Jadi yang tadi tidak menerima. Jadi menerima. Akhirnya kemudian sebagian pesertanya itu tertawa. Tertawanya maksudnya gini, wah ini main-main ini Pak motivator ini. Tapi beliau tidak main-main, dia mengatakan, iya betul. Ya, diganti. Kalau kita ingin maju, kita ingin sukses, dan kita ingin sejahtera, kaya raya, maka itu diganti. Kenapa harus diganti? Logikanya beliau begini. Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan beban kita. Saya punya anak 6. Ya. Kemudian 1 bulan kalau mau dihitung, ya, 1 hari berapa, 1 minggu berapa, 1 bulan berapa, itu saya tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur kalau ngitung lihat tulisan catatan saya sendiri. Tapi qadar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan cara Allah. Semua anak 6 makan semua. Istri baru 1. Ya. Baru 1 Pak istri. Ya. Semua makan, semua sehat, semua tercukupi. Ya. Kembali kepada kalimat tadi ya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan beban kita. Kalau beban kita berat, maka Allah yang akan ringankan. Kalau kita nggak mau terbebani dengan nasib saudara kita, Allah juga nggak akan nitipkan harta ke kita. Ya kan? Kalau kita tidak mau terbebani, maaf saja misalnya, ini saudara kita di Parigi, saudara kita di Ambon, ini skala luas. Ada kalanya kemudian saudara kandung kita, ada kalanya mungkin om tante kita, ada kalanya keponakan kita, atau bahkan mungkin orang terdekat kita. Ya, ketika kita merasa tidak mau terbebani dengan kondisi dan keadaan saudara-saudara kita, maka jangan harap Allah akan menitipkan sesuatu kepada kita. Karena segala yang dititipkan oleh Allah pada hakikatnya itu hanya lewat saja. Masuk 1 juta, keluar 1 juta. Lewat kan, hanya lewat saja. Ya. Apalagi ini ya, ini masih mungkin lebih penting lagi. Misalnya kita memiliki beberapa saudara. Kita punya 6 bersaudara, ya. Kalau saya ini satu keluarga 6, ya. Kemudian kita diberikan karunia oleh Allah masih punya orang tua, masih hidup orang tua. Ya, jangan sampai kemudian ketika salah satu di antara kita itu menjadi referensinya orang tua. Ya, artinya saya contohkan semuanya. Kalau di antara kita, ya, itu menjadi referensinya orang tua ketika orang tua kita butuh, maka jangan pernah merasain menjadi beban hidup kita. Justru kita bangga. Ada anak 6, atau anaknya 7, atau anaknya 10. Loh, kok kita yang anak nomor 2 atau anak nomor 7 yang selalu kemudian ketika maaf, listrik habis, nak. Listriknya bapak ini habis. Gasnya habis, nak. Gasnya mama ini habis. Mak, nak, ini begini, nak, begini. Keluh kesahnya kepada Anda. Kenapa enggak ke anak pertama, anak kedua? Kenapa Anda anak yang ke-7 misalnya gitu? Maka kalau Anda berbicara tentang rezeki Allah, Anda harus bahagia. Kenapa bahagia? Allah yang menggerakkan hati orang tua Anda sehingga meminta ke Anda. Ini menunjukkan bahwa ribuan doa suci orang tua Anda mengetuk pintu langit agar apa? Agar Allah memberikan rezeki yang banyak kepada Anda. Coba bayangkan. Doa siapa yang lebih mujarab melebihi daripada doa orang tua kita? Tidak ada yang lebih mujarab melebihi daripada doa orang tua kita. Maka kalau kemudian ada orang tua yang menjadikan Anda sebagai referensi kebutuhannya, bahagia. Anda harus seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, dia mengatakan, aku tidak menginginkan musibah dan ujianku itu berlalu dalam kehidupanku. Tapi aku hanya minta kepada Allah agar pundakku diberikan kekuatan lebih untuk memikul daripada ujian itu. Jadi ketika kita memiliki seperti itu, diperlakukan oleh orang tua kita seperti itu, kita jangan mengatakan, mak kenapa enggak ke kakak kita, ke adik? Jangan. Bahkan mengatakan, mak butuh apa, pak butuh apa, terus sampaikan. Padahal mungkin saat itu antum untuk makan sendiri setengah mati. Tapi di saat itulah Allah akan memberikan hujan rezeki yang begitu luar biasa dan dahsyat. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka, dari arah yang kita tidak duga. Karena ini cara Allah. Rezeki dari Allah itu tadi. Ketika Anda
tidak merasa terbebani dengan kebutuhan dan nasib saudara Anda, berarti Anda bagi Allah, Anda layak untuk dititipin rezeki. Tanya kepada orang-orang yang sukses dan kaya hari ini. Tanya. Apakah semakin dia sukses, semakin berhenti sedekah? Tidak. Bahkan ada sebagian daripada orang-orang, maaf ya, orang-orang yang Allah berikan rezeki, komunikasi langsung dengan saya, ada yang mengatakan, Ustadz, ya, saya ini seperti kecanduan sedekah. Bayangkan. Kecanduan sedekahnya. Kenapa? Kalau satu hari saya tidak mengeluarkan, biar mungkin cuma 5.000 rupiah, ada sesuatu yang berat. Jadi ketika dia sedekah itu bukan nanti datang orang, justru dia mencari kepada siapa harus memberinya. Ini ada tipe-tipe orang seperti itu. Berarti orang seperti ini Allah bukakan pintu hatinya sehingga dia layak untuk mendapatkan titipan dari Allah. Rezekinya tidak berkurang, makin naik, makin naik, makin naik. Nah, ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hawa al-muttaba, yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti. Ya ini, hawa nafsu yang selalu diikuti. Ya. Kalau hawa nafsu kita ini selalu kita ikuti, kita pasti akan terjerembab kepada kebinasaan. Apa itu nafsu? Nafsu itu yang suka enak-enak. Ya. Bermajelis taklim duduk seperti ini, jujur saja, nggak enak. Nggak usah kita pakai bahasa macam nggak enak, Ustaz, jenuh, Ustaz. Ya, ini pinggul ini capek, Ustaz. Apalagi dengerin dan lihat Ustaz bercerita ya cuman enek, Ustaz, misalnya gitu toh. Nah, jujur saja. Tapi karena kita paham ini hawa nafsu harus dilawan, maka kita lawan, kita hajarin hawa nafsu. Sehingga dia tidak menggerogoti kita untuk berhenti dalam amal soleh. Kita mau taklim, mau berangkat taklim, hujan rintik-rintik, tek. Hujan. Sholat aja bisa di rumah kalau hujan, apalagi cuma taklim. Hawa nafsu ini. Hawa nafsu. Maka kalahkan hawa nafsu. Bismillah. Tanya sama istri, mana jas hujan? Oh, jas hujannya sudah rusak. Ya, namanya jas hujan hari ini kan satu kali pakai sudah robek-robek. Ya, apalagi bawanya pakai motor Jupiter itu, wah gitu kan, robek-robek itu jas hujannya. Iklan tahun berapa itu ya? Berarti sudah tua kita ya kalau tahu iklan itu ya. Kita sampaikan kepada istri kita minta dukungan pada istri kita, biar kondisi hujan, biar kondisi letih, lelah, biar capek, agar hawa nafsu ini saya terkalahkan, lawan segala kenikmatan itu kita lawan. Kita ingin makan, ya, kayaknya kesempatan makan banyak, lawan, makan sedikit. Kita ingin ngomong, wah kalau saya ngomong akan jadi begini, lawan, jangan ngomong. Nah gitu kan. Kita ingin berbuat sesuatu yang potensi untuk membuat kita dibanggakan oleh orang lain, bukan ikhlas ya. Hentikan itu, halangi itu. Nah, segala sesuatu yang menyenangkan hati itu arahnya adalah hawa nafsu. Nah, maka ini menjadi pelajaran kita agar kemudian kita tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan nafsu kita. Kadang kita harus diam, kapan diam kita diam. Kapan harus bicara kita bicara. Jangan dibalik. Ya, ketika dituntut diam malah ngomong. Nah, kan biasanya kalau kita tolong ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Gitu kan? Ngomong ke tempat lain sama juga. Jangan bilang ya, ini rahasia. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Nah, ini kan urusan. Akhirnya yang berkemana-mana. Ini harusnya diam. Ada sebaliknya. Ya, dituntut untuk ngomong, bicara, ada kemungkaran dia harus ngomong, ada kebatilan dia harus bersaksi. Dia diam. Endaklah. Nanti gaji saya akan dipotong. Nanti saya akan dimutasi. Nanti saya akan ditolak jadi mantu. Ini semuanya berarti apa? Kita nggak tahu bahwa hawa nafsu itu harus dilawan. Bukan diikuti, tapi dilawan. Ya, yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi. Ya, yang ketiga adalah seseorang yang membanggakan dirinya. Ujub. Ya. Ujub ini bahaya. Salah satu bentuk ujub ini gini. Bangun tidur, ya. Langsung biasanya kita kalau bangun tidur langsung apa? Enggak HP ya. Enggak. Bangun tidur masih belepotan, masih kusut, rambut acak-acakan, langsung buka cermin, masih dia mengatakan, kalau cuman sepalu, saya masih tetap paling ganteng sekota Palu. Ini ujub. Gitu ya. Orang ujub itu sudah tahu kondisi orang bangun tidur itu mungkin matanya mungkin geser ke sini, mungkin pokoknya enggak beraturan gitu loh. Itu masih dalam hatinya, itu masih membanggakan dirinya, orang ujub. Nah, kalau kita ada sesuatu di dalam hati kita, itu kita ujub, itu hati-hati.
sifat ujub ini akan semakin hari akan semakin berkembang kalau kita tidak mengepresnya atau kita tidak memangkasnya. Ketika ujub ini kemudian naik tingkat, ya naik tingkat ini bukan baik tapi buruk. Ya, ujub ketika naik tingkat, setelah dia ujub, ya, dia kemudian menjadikan ya dirinya merasa bangga bahwa dirinya baik, lalu kemudian dia akan merendahkan orang lain. Ya, dia akan merendahkan orang lain. Setelah dia akan merendahkan orang lain, ya, lalu ketika orang lain yang direndahkan ternyata dia tidak serendah yang dipikirkan, ya, maka kemudian dia akan menghasut orang. Bahaya nih ya, dihasut orang. Belum tahu nggak? Nggak cocok dia. Saya lebih cocok. Nah ini kita sebetulnya bukan dia. Kenapa nggak saya? Loh, hati-hati. Ya, ini begitu bahaya. Ya. Kalau kemudian sudah menghasut, ya, larinya sudah sombong. Kalau sudah sombong ini, masya Allah, itu bikin tepuk tangan setan. Setan senang, iblis bahagia. Iblis itu melihat orang sombong itu sudah ongkang-ongkang kaki, dia nggak repot-repot lagi. Karena kesombongan itu bukan hanya hinggap kepada orang kafir dan orang pelaku dosa saja. Bahkan kepada ustadz, kepada kiai, kepada tokoh, pejabat, itu masuk kesombongan dalam hati. Kalau sudah ada sombong, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, masya Allah, naudzubillah, ini menjadi musibah yang sangat besar. Makanya kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong, hasad, hasud, kemudian ujub. Ini kita bersihkan. Sebelum besar kita pangkas, ya, kita pangkas sehingga dia tidak punya potensi lagi untuk menggerogoti daripada iman dan amal soleh kita. Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 hal yang menyelamatkan kita. Ya, sekaligus saya sampaikan. Salasul munjiyat khasyatullahi fis syarri wal alaniyah. 3 hal yang menyelamatkan kita, itu yang pertama adalah rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah baik saat kita sendiri apalagi ketika bersama-sama orang lain. Ya, rasa takut itu distabilkan. Ya, khasyah kita. Kalau kita berjamaah seperti ini, rasa takut wajar-wajar aja. Kita takut, kita malu, kita kemudian menjaga diri atau jaim, jaga image, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau kemudian kita sendiri sepertiga malam terakhir sendirian masih mampu untuk takut kepada Allah sehingga menjaga diri kita dari segala hal yang menjerumuskan kita, mata kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, hati kita jaga, kemaluan kita jaga, subhanallah. Ini yang menyelamatkan kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Kalau dalam keadaan fakir sederhana maklum ya. Ya. Kondisi nggak punya baju, nggak punya pakaian, nggak punya kendaraan, nggak punya apa, nggak punya rumah, kemudian dia dalam kondisi sederhana, itu maklum, biasa. Tapi kemudian ketika diberikan kelebihan oleh Allah, lalu dia tetap berada di atas kesederhanaan, itu yang luar biasa. Ya, itu luar biasa. Makanya kalau kemudian kita mampu untuk melakukannya, itu insya Allah ini akan menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak menyinggung orang lain ketika bersama dengan Rasulullah itu, subhanallah ya. Rasulullah itu ketika bersama dengan orang miskin, beliau terlihat seperti orang miskin. Tapi ketika beliau bersama dengan para saudagar-saudara kaya, beliau terlihat sejajar. Ya gitu. Jadi Rasulullah bisa mengimbangi, bahasanya bisa diimbangi, sikapnya bisa diimbangi, kemudian perilakunya bisa diimbangi, sehingga Rasulullah itu terjaga karismanya. Ya, subhanallah, ini perlu bisa kemudian kita ambil sebuah teladannya. Nah, Ustaz, apa Rasulullah itu juga dengan para saudagar, dengan para pejabat? Iya, Rasulullah dengan para saudagar, para pejabat, ya apalagi kemudian berkaitan dengan urusan negara, ya. Itu Rasulullah jelas. Rasulullah itu posisinya menjadi bukan hanya sekedar panglima perang ketika berada di medan juang, beliau menjadi kepala negara. Ini luar biasa. Kemampuan Rasulullah untuk beradaptasi dalam segala kondisi sangat luar biasa. Sehingga tidak hanya mampu komunikasi dengan sahabatnya, beliau juga mampu berkomunikasi dengan lawan-lawannya. Ini sangat luar biasa, dan ini bisa kita ambil ibrohnya, ambil pelajarannya, ya, sehingga dakwah kita itu bisa lintas batas, ya. Dengan pemuda kita bisa bicara, dengan orang tua kita bisa melakukan, dengan ibu-ibu kita bisa,
Ya, dengan semua lapisan kita bisa melakukan, tentu harus disesuaikan. Ya, disesuaikan. Masa dengan anak-anak muda kemudian materinya ya materi tentang ibu-ibu, masalah istikhadah, masalah nifas, ya kan? Anak muda dikasih pembahasan begitu lari. Anak muda dikasih pembahasan yang membuat dia semangat, membuat dia tahu jati dirinya, membuat dia semakin maju di masa mendatangnya. Ini anak muda. Tapi kalau kita bicara dengan siapa yang kita ada bicara, kita sesuaikan bahasanya. Ini subhanallah. Kalau dalam hadis ini adalah terkait dengan kesederhanaan, Rasulullah mampu beradaptasi dengan siapapun. Ya. Yang terakhir dalam hadis ini ya. Yang terakhir adalah wal adlu fil ghadabi war ridha. Yang menyelamatkan kita adalah sifat adil baik ketika kita senang maupun ketika kita tidak senang. Ketika kita ridho, senang, berbuat adil gampang. Tapi kapan kita berbuat adil di saat kita tidak ridho, tidak senang, wah itu orang-orang tertentu yang mampu melakukan. Contohnya Rasulullah. Rasulullah didatangi salah satu delegasi untuk minta dispensasi karena ada salah satu seorang putri konglomerat itu melakukan zina. Supaya apa? Supaya lepas dari hukuman rajam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Lau saraqatil Fatimatu laqatatuha." Kalau sekiranya anakku tercinta itu melakukan pencurian, maka aku akan memotong tangannya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah senang, itu tetap adil. Rasulullah tidak senang, tetap adil. Nah, ini yang harus kita wujudkan ketika kita memiliki posisi-posisi minimal sebagai kepala rumah tangga misalnya. Minimal kita kan menjadi pemimpin dalam rumah tangga minimal. Nah, itu kita harus bisa bersikap adil dalam segala situasi dan kondisi. Baik ketika kita senang maupun tidak senang, ridho atau dalam keadaan kita murka, itu kita tetap bisa adil. Dan kalau kita bicara adil, kembalinya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adil itu bukan sama rasa sama rata. Ini bukan adil. Adil itu sesuai dengan porsinya. Anda punya anak 4. 1 SMA, SMP, SD, TK. Ingin menjadi seorang ayah yang adil. Wah, saya tidak mau disebut sebagai seorang ayah yang tidak adil. Jadi bagaimana bentuk keadilan Anda? Saya kalau anak saya SMP, SMA, SMP, SD, TK itu berangkat sekolah, semua saya kasih uang saku yang sama agar adil. SMA 20, SMP 20, SD 20, TK 20. Itu bagi dia adil. Nah gitu ya, bagi dia adil. Tapi sesungguhnya itu bukan sebuah keadilan, itu kezaliman. Kenapa? Dia memberi tidak sesuai dengan porsinya. Kalau adil adalah SMA kebutuhannya apa? Oh, SMA sekarang bawa laptop, bawa handphone, harus ada datanya, berangkat juga tidak ada motor sendiri, harus ojek, kemudian nasi kuning di sana tidak ada harga 5.000, ya, minimal harga 7.000. Ya, kemudian es tellernya juga harganya nggak ada es unyil atau es apa itu yang di TK. Ya. Kalau masuk kantin itu satu kali masuk 10.000. Ya. Artinya uang 20.000 pas-pasan untuk seorang anak SMA. Anak SMP ya masih lebih rendah lagi. Anak SD, terlalu besar. Apalagi anak TK, terlalu besar sekali ini 20.000. Apalagi anak TK ini biasanya bawa bekal dari rumah. Ya, ada lalampa dia bawa, ya. Ada susu kedelai dia bawa, berangkat. Harusnya dia nggak usah dikasih uang saku pun dia sudah bisa pulang kembali ke rumah. Ah, inilah konsep keadilan. Jadi keadilan itu bukan sama rata, tetapi sesuai dengan porsinya. Ya, makanya adil itu wadu asyai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil apa? Zalim. Zalim apa? Wadu asyai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya punya songkok harga 10.000. Walaupun harga 10.000, saya nggak rela kalau songkok ini diletakkan di bawah kaki. Ya, saya punya sepatu harga 2 juta. Saya juga tidak mau sepatu ini saya oper di kepala karena harganya 2 juta. Paham ya? Nah, inilah keadilan. Jadi keadilan ini letakkan sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasy syabab
laisat lahu sabwah. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa sabwah? Sabwah ini adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak membiasakan diri melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Ya, dia tidak membiasakan dirinya melakukan mengikuti hawa nafsu, sehingga dia tidak membiasakan diri di mengikuti kebaikan, dan dia berusaha keras untuk menjauhi keburukan. Sebuah mengikuti hawa nafsu, mengikuti tren, ya, mengikuti arus angin, ya, mengikuti situasi kondisi yang ada, ya, nggak punya pendirian. Kalau ada pemuda yang seperti Allah nggak suka, tapi yang kemudian mampu untuk menjaga pendiriannya tetap istiqomah, walaupun misalnya adalah situasi di mana malam Ahad. Kalau malam Ahad kan biasanya ya banyak aktivitas-aktivitas yang tidak terkontrol, ya. Secara umum seperti itu, tapi kemudian melakukan kajian. Maka mereka-mereka yang berada di kajian ini membuat takjub Allah. Takjub Allah. Yang membuat takjub Allah seperti ini, ketika manusia itu, misalnya kita berbicara tentang sistem ekonomi yang hari ini didominasi sistem kapitalis, kemudian diperlakukan sistem riba, ada orang-orang yang kemudian tidak mau mengambil riba. Berarti apa? Dia membuat takjub Allah. Kehidupan para pemuda yang kalau ada kalimat jomblowan, jomblowati, itu membuat orang itu semakin dibilang jomblo sih Ustaz, ya. Dibilang jomblowan, jomblowati, dibilang jomblo war. Kalau kita jomblo bukan karena kita nggak laku, kita jomblo bukan karena nggak ada perempuan yang tidak suka sama kita. Kalau seandainya satu kali kita buat status, banyak yang like, banyak yang suka, banyak yang inbox lain. Kalau mau, kenapa kita nggak melakukan? Karena kita tahu, kita menjaga ini. Kita jaga diri kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang agama terkait dengan hubungan kebebasan ini. Maka buatlah Allah takjub. Bagaimana buat Allah takjub? Seorang pemuda yang tetap menjaga keistiqomahannya sehingga dia tidak melakukan berbagai macam langkah-langkah yang membuat Allah marah berkaitan dengan urusan wanita. Ya. Karena banyak sekali namanya ikhwan modus. Ya. Sudah sholat, modus itu ya. Tahajudnya tadi malam berapa rakaat? Sekarang sudah juz berapa? Nah, itu modus. Pengen nggak? Pengen tahu jadwal kajian nggak? Nah, gitu. Yuk ikut kajian. Ini modus, ya. Ini modus. Jadi kita kalau ingin istiqomah menjadi seorang pemuda yang tangguh di era ini, maka kita jangan pernah untuk melakukan hal yang membuat Allah murka, dan jadikan Allah Subhanahu wa taala takjub kepada kita. Jangan chattingan dengan mereka yang tidak mahram. Ya, jangan cari-cari alasan. Ya. Saya alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah masih menjaga. Siapapun seorang akhwat, baik yang belum menikah, yang sudah menikah, yang sudah janda, yang pengen dimasna, ya, konsultasi kepada saya arahkan kepada istri. Ya. Japri saya arahkan istri, dan HP saya nggak pernah saya kasih kode. Ya, HP saya nggak pernah saya kasih kode, nggak ada sesuatu yang rahasia bagi saya. Saya ingin apa? Saya ingin supaya menumbuhkan, ya, kepercayaan ini secara natural. Karena kita sebagai seorang manusia, siapapun manusia ya, kalau tiba-tiba maaf ini ada yang salah sambung, apalagi suaranya mendayu-dayu, wassalamualaikum Ustaz, nah, gitu misalnya kan, mendayu-dayu, ini gejolak hati ini luar biasa, paling pikiran itu bisa dijadikan pos 2 ini, nah, gitu kan, ya kan gitu, ini cocok kayaknya ini ya. Akhirnya mengatur strategi untuk menjadikan dia ini menjadi pos 2 dan lain sebagainya. Ini jebakan-jebakan luar biasa. Maka jangan membuat Allah marah. Jadikan Allah takjub dengan kita, sehingga ketika anak muda hari ini bebas dalam melakukan berbagai macam pergaulan tanpa batas, Anda harus istiqomah. Biar dikatakan tidak jomblo, biar dikatakan tapi istiqomah. Ya, istiqomah. Ustadz, kalau begini, artinya kalau kita membatasi tidak komunikasi, bagaimana kita mendapatkan jodoh? Jodoh itu urusan Allah. Jodoh itu urusan Allah. Ada 2 konsep yang sering saya utamakan ya. Jodoh itu berkaitan dengan 1 itu jatah Allah, yang 2 itu amanah Allah. Namanya jatah Allah, Allah sudah memberikan.
Sudah menyiapkan. Ya, sudah dijatah oleh Allah. Kemudian amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu adalah pemberian dari Allah disebabkan karena Allah percaya kepada kita. Saya punya handphone, kemudian saya ingin titipkan handphone ini kepada seseorang. Di situ ada anak SD kelas, ada anak TK, ada anak SD, ada anak yang sudah SMA. Ketika handphone ini saya akan titipkan, saya akan milih anak SMA. Kenapa anak SMA ini dia bisa menerima pesan secara jelas? Ya, nak, tolong ini handphone kamu bawa ke rumah saya. Dia jelas, dia tahu. Kapan saya titipkan kepada anak TK, dia mengatakan, iya jawabannya iya juga. Tapi mungkin barangkali dia buat main, dibawa kemana, jatuh ke got, nggak tahu, sampai kemudian, mana handphonenya, handphonenya om nak? Tidak tahu om tadi kemana, akhirnya begitu. Si kita punya barang, tentu yang akan kita titipi yang tepat untuk bisa membawa amanah kita. Kenapa Allah belum memberikan jodoh kepada kita? Karena Allah belum yakin bahwa Anda bisa memegang amanah ini. Nah, gitu kan? Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ada caranya. Caranya adalah pendekatannya kepada Allah ditingkatkan. Ya, pendekatannya kepada Allah ditingkatkan. Kalau pendekatan kita kepada Allah kita tingkatkan, insya Allah. Jadi gini, konsep jodoh itu gini ya. Orang yang baik akan ketemu orang yang baik. Orang yang buruk akan ketemu dengan orang buruk. Jodoh ini sudah diatur oleh Allah. Kalau hari ini Anda menjaga ikut kajian ilmu, membaca Al-Quran, kemudian itu ikut aktivitas dakwah, ikut aktivitas sosial, menjaga, sesungguhnya jodohnya Anda itu saat ini juga melakukan itu. Gitu ya. Semakin Anda menguatkan kontrak Anda untuk membantu dan membela agama Allah, Allah pun menyiapkan daripada bidadari yang menemani Anda di dunia ini sama, perjuangannya sama dengan apa yang Anda lakukan, dan sebaliknya. Kalau hari ini ada orang yang melakukan kemaksiatan, lalu tangannya meminta, ya Allah berikan aku seorang jodoh yang soleha, dia bermaksiat, pada hakikatnya Allah juga menyediakan seorang wanita yang saat itu juga bermaksiat sama dengan dia. Gitu ya. Ini agar kemudian kita sadar diri. Sadar dirinya, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah Allah menyiapkan jodoh kita dan waktunya Allah sudah tetapkan. Kapan waktunya kita nggak tahu. Ya, bisa jadi tiba-tiba ketika Anda sholat tahajudnya tingkatkan, sedekahnya, amal solehnya, kemudian aktivitas dakwahnya tingkat semuanya, tiba-tiba ada yang lirik, wah itu kayaknya bagus ini, ya. Panggil, kamu mau nikah? Wah mau Ustaz, tapi nggak ada duit. Gampang, nggak perlu duit nikah itu, yang penting sah. Gitu. Dengan siapa Ustaz? Dengan anak saya. Jadi menantunya Ustaz. Bayangkan. Ini disebabkan apa? Dia tidak neko-neko, dia tidak melakukan berbagai macam hal-hal yang menyesakkan hati. Ya, anak saya masih kecil, masih jauh, masih lama. Jangan nunggu. Ya. Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya. Pemuda ini ya, dalam perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan begini. Wa nafsuka in asghalatha bil haqqi wa illa istaghalatska bil batil. Jika dirimu itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jadi masa muda kita ini, kalau kita nggak sibukkan dengan hal yang baik, itu pasti kita disibukkan dengan hal yang batil. Ya. Maka cari bagaimana kebaikan-kebaikan itu tersusun rapi dalam puzzle kehidupan kita. Ya, satu demi satu kita susun rapi. Kalau kemudian kita pernah terinjak duri, tersandung batu, terperosok ke dalam semak dalam kehidupan kita, itu wajar. Karena kita bukan malaikat, kita manusia. Ya, wajar. Ustadz, saya pernah tertusuk duri. Oke, wajar. Saya tidak pernah ya, wallahi demi Allah, ya sampai hari ini dalam konsep dakwah saya nggak pernah suudzon kepada siapapun, walaupun maaf, itu tatonya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak pernah saya suudzon. Kenapa? Ketika kita melihat objek dakwah kita itu penuh dengan kebatilan, pasti ada celah kebaikan. Kalau ini tidak diperlakukan oleh juru dai, maka akan sangat mengecewakan daripada mereka-mereka yang ingin dipeluk dengan hidayah. Mengecewakan.
Kalau kemudian ketika kita melihat sebuah kebatilan atau melihat orang yang melakukan kebatilan atau mungkin teman-teman kita yang masih belum bergabung dengan kita dalam amal soleh, lalu kemudian kita lihat dengan tatapan-tatapan sinis, tatapan-tatapan acuh, itu membuat dia tidak mendapatkan pelukan hidayah. Coba kalau ini dilakukan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab, maka tidak ada kisah cerita daripada perjalanan hidup Umar bin Khattab. Kalau ini dilakukan Rasulullah kepada Khalid bin Walid, tidak ada kisah cerita yang terjadi pada kisah Islam ini yang ada pada kehidupan Khalid bin Walid. Umar bin Khattab itu kurang apa? Umar bin Khattab itu disebut sebagai jegernya Mekah. Ya. Orang yang ditakuti di Mekah. Tidak ada satupun pemuda yang berani bantah Umar bin Khattab. Dalam kehidupan di Mekah itu ada dua istilahnya ada dua kelompok pemuda dan kelompok tua. Kelompok pemuda ini digawangi oleh Umar bin Khattab, kelompok tua ini digawangi oleh Abu Jahal. Jadi trending topiknya pembicaraan dalam setiap gang kalau bicara anak muda itu pasti Umar bin Khattab. Tapi kalau pembicaraan terkait dengan orang tua itu Abu Jahal. Ya, Amr bin Hisam. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisam. Umar bin Khattab ini ketika pada masa-masa jahiliyah betul-betul ya menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu susah perjalanan dakwahnya. Hingga Rasulullah mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu Umar atau salah satu orang yang Engkau kehendaki, yang Engkau cintai. Umar atau Abu Jahal. Ternyata hidayah jatuh kepada Umar bin Khattab. Ya, subhanallah. Kalau kita bicara sejarah Umar bin Khattab itu banyak sekali daripada ayat Al-Qur'an itu yang turun sebabnya adalah ide Umar. Jadi sarannya Umar disepakati oleh Allah. Coba bayangkan, orang seperti ini luar biasa. Umar punya saran, Umar punya gagasan, Umar punya ide. Ya, lalu kemudian disepakati oleh Allah menjadi ayat Al-Qur'an. Ada sekitar 11 atau 13 daripada beberapa syariat atau ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ide-ide Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ini menjadi seorang pemuda yang hidup wajar sebagaimana pemuda biasanya, ya. Kemudian ada satu keutamaan kelebihan daripada Umar bin Khattab ini, walaupun dia nakal saat itu, tapi rajin ke Baitullah. Nah ini penting ya. Umar bin Khattab ini Masya Allah luar biasa ya. Gak bisa kita cerita. Saya kalau cerita, saya khawatir ada goresan. Kemudian ada goresan hati saya yang kotor ini. Kemudian ada sedikit ada sedikit goresan tidak suka ke beliau dan sebagainya. Padahal itu nggak boleh. Ya. Artinya saya sampaikan secara umum bahwa Umar bin Khattab seperti itu. Tapi kelebihan beliau dalam ketika masih jahiliyah itu suka datang ke Baitullah. Makanya hari ini kalau ada kawan-kawan kita yang masih berbagai macam kemaksiatan dia lakukan, narkoba, kemudian ini tapi dia ajak sering-sering ke masjid. Ya, ajak ke masjid. Ke masjid ngapain? Oh, sudah aja, ada makanan di masjid aja. Ya, waktu sholat dia pulang, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, ayo ke masjid, ngapain? Tidur di masjid aja. Saya dulu ya, tidur di masjid, subuh pulang. Adzan subuh itu pulang ke rumah. Tidurnya di masjid, adzan subuh pulang ke rumah. Coba bayangkan. Jadi masjid hanya dipakai kayak tempat kos. Sholat tidak sholat. Ya. Ketika dia terbiasa ke masjid, Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk menyentuh hatinya. Ada satu kisah ketika Umar bin Khattab itu ke Baitullah. Ya, ternyata di situ ada Rasulullah. Ternyata di situ ada Rasulullah yang sedang sholat. Rasulullah membaca surah Al-Haqqah. Ya. Membaca surah Al-Haqqah. Susunan daripada kalimat di dalam surah Al-Haqqah itu betul-betul sangat menakjubkan. Sehingga Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah membaca surah Al-Haqqah, pada bencinya dengan Rasulullah saat itu, dia dengar surah Al-Haqqah itu mengatakan, Masya Allah, kalau begini yang disampaikan, yang diucapkan oleh Muhammad, maka benar-benar dia ini seorang penyair. Maka kemudian ketemu wala qaulu syair, ya, qalilan ma tadhakkarun, ya. Kemudian Allah jawab di dalam ayat surah Al-Ahqaf, ya, bukan Al-Quran ini bukan kalimat seorang pujangga, bukan penyair, sehingga sedikit sekali engkau berpikir, sedikit sekali engkau mengimaninya. Kemudian setelah ada jawaban itu, dia mengatakan, kalau bukan syair, jangan-jangan Muhammad ini adalah seorang dukun. Ya. Allah jawab juga, bukan juga seorang dukun. Ya. Dijawab oleh Allah seolah-olah
Umar bin Khattab ini ketika dia berbicara, mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, seolah-olah mendapatkan jawaban, dan itu dia dengar langsung ketika Rasulullah membaca Al-Quran dengan keras. Menjadikan saat itu kemudian Umar bin Khattab seperti relung-relung tubuhnya itu mendapatkan hidayah. Katanya beliau, saya adalah orang yang paling dahsyat, paling keras terhadap Islam, tapi saat itu saya mendengarkan surah Al-Haqqah, itu seperti ada angin yang masuk ke dalam relung-relung hati saya. Nah, itu belum masuk Islam ya, belum. Ya, kisahnya masuk Islam kan beliau kemudian datang ke rumahnya ketika salah satu adik beliau dengan iparnya, ya, itu kemudian membacakan surah Toha itu ya. Jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa poin penting kalau kemudian kita ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan pemuda. Ya, pemuda itu ada sisi kekuatannya, ada potensi-potensinya. Tidak boleh kita abaikan potensinya. Tapi ingat, di satu sisi ada kelemahannya. Ya, ada potensi, ada kelemahan. Ada juga peluang-peluang di sosok seorang pemuda ini. Ya, tapi kemudian ada ancaman-ancaman yang harus kemudian kita waspadai. Jadi dari sosok seorang pemuda itu ada 4 sisi yang harus kita pertimbangkan, kita pelihara dengan baik. Ya, satu adalah ada potensinya, ada kekuatannya. Beberapa hal yang menjadi acuan kita, menjadi pijakan kita. Apa sih sesungguhnya potensi yang ada pada seorang pemuda? Seorang pemuda itu jamaah sekalian, pemuda itu berada pada fase yang sangat kuat. Ya, masa muda ini adalah masa fase yang sangat kuat dan semangat dia diapit atau di antara 2 kelemahan. Kelemahan masa kecil dengan kelemahan masa tua. Kan gitu. Orang kalau masa kecil kan lemah. Tapi ketika masa muda, ini kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian masa tua masa lemah. Maka masa muda ini punya potensi kekuatan yang begitu dahsyat. Di dalam surah Ar-Rum ya, ayat 54, Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Allahul ladzi khalaqakum minad da'fi, tsumma ja'ala min ba'di da'fi quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, dari lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kecil lemah ketika dalam kondisi fase muda itu kuat. Tapi setelah kuat kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Ya, lemah dan beruban. Tanda-tanda kelemahan tua ya beruban. Kalau sudah beruban jangan banyak tingkah. Ya. Wah, Ustaz saya belum berubah, boleh bertingkah? Enggak boleh juga. Ya, artinya sudah tanda-tanda daripada kelemahan. Nah, ini pemuda ini Allah Subhanahu wa taala berikan dia pada fase-fase di mana dia punya kekuatan, ya. Dia sudah melewati kelemahan pertama masa kecilnya, kemudian dia akan menanti kelemahan berikutnya di masa tuanya. Artinya ini potensi yang harus kemudian kita fahami, ya, sebuah kekuatan. Kemudian potensi yang kedua, pemuda itu lembut hati dan mudah beriman. Sebetulnya ya, pemuda itu lembut hati dan mudah beriman. Kalau bahasa kita pemuda itu baperan, gitu ya, sensi. Nah itu pemuda gitu. Makanya pemuda itu sebenarnya lembut hati, mudah tersentuh, mudah tersinggung. Tergantung kalimat singgungan kita apa. Kalau yang kita sampaikan adalah misalnya begini, ya, yang kita sampaikan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang punya komitmen, punya semangat yang sangat luar biasa, sehingga dengan kemuliaan Nabi Musa, Allah izinkan itu laut terbelah untuk menyelamatkan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa ini? Nabi Musa ini ketika kecil dibuang oleh ibunya, dihanyutkan di sungai, ditemu oleh Fir'aun, dibesarkan di istana, tapi kemudian dia tidak manja. Tetap dia melawan Fir'aun karena apa? Ketidakadilannya. Coba bayangkan, kisah seperti ini, runtutan kisah ini membuat anak muda itu menjadi, wah hebat, luar biasa Nabi Musa, kan begitu. Nah ini yang kalau kita tahu ini para pemuda ini baperan, sensi, kasih kisah-kisah seperti ini. Jangan kisah-kisah roman picisan, aduh kasihan. Aduh cuman dikasih lagu-lagu cengeng ya, kisah-kisah puisi-puisi cengeng yang membuat kemudian akhirnya ada istilah jatuh hati, putus asa, apalagi ya. Itu semuanya
menjadikan pemuda yang potensinya sangat luar biasa itu kemudian rapuh, ya, hanya karena seorang wanita. Rapuh hanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Rapuh hanya karena kemudian ditolak oleh mertua. Nah, ini semuanya kan sebetulnya salah materi. Kenapa materinya seperti ini? Materinya kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Khalid bin Walid, ya, kisah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kisah pemuda yang akan menjadi pemuda tangguh di era saat ini, itu kisah itu. Ya, jangan itulah, masya Allah, saya itu kadang ya hanya kisah-kisah romantis yang nggak jelas, sinetron yang nggak bener gini. Ini bukan bikin pemuda ini potensinya kemudian tergali dengan baik, tapi sebaliknya dia akan menjadi manusia-manusia kerdil, ya, mentok pikirannya cuma di situ, ya. Ustaz, kalau bukan dengan dia saya mati saja. Hah? Ini begini, bagaimana ini ya, bukan gitu. Ini kan gara-gara itu tadi, gara-gara salah materi, salah asuhan. Pemuda itu gini, Ustaz, oke, memang dia cantik, dia kaya, tapi kalau dia tidak mau menggunakan jilbab, saya tidak akan mau menikah dengan dia. Itu laki-laki. Begitu. Jadi prinsipnya arahnya adalah arah dalam syariat Allah, ya, bukan kita terjebak pada itu tadi, ya, cerita-cerita yang hanya membuat kita akan semakin terhina di dunia ini. Jadi pemuda itu baperan, mudah terprovokasi, ya, gampang untuk digiring, ya, labil, ya, itu pemuda. Itu sisi sebenarnya potensi kebaikan yang tergantung yang membawakan tadi. Kalau kita mampu membawa materi-materi yang mampu menggugah, pemuda akan semangat. Tapi kalau sebaliknya, ya, kita ajak mereka untuk, ya, merenungi hal-hal yang justru akan merusak daripada masa mudanya, ya, dia akan menjadi sampah sejarah nanti, ya. Kemudian kelebihannya lagi, pemuda itu berani menanggung segala resiko apapun. Ini keutamaannya lagi. Pemuda itu berani menanggung segala resiko apapun. Ali bin Abi Thalib masih kecil ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan perlakuan yang sangat negatif dari orang-orang Quraisy saat itu. Beliau itu menjadi DPO, daftar pencarian orang nomor 1. Ya, nyawanya beliau itu dihargai sekian puluh ekor onta. Ya, dibuat sayembara. Ketika itu dikepung rumahnya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib rasa cintanya kepada Rasulullah berani menanggung resikonya, mempersilahkan Rasulullah untuk keluar dari rumahnya, dan Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di atas ranjangnya dengan selimutnya. Ini kalau bukan seorang pemuda nggak akan berani. Kalau orang tua, aduh istri saya nanti janda, nanti anak saya yatim, kan gitu kan? Karena mas sudah tua, dalam arti sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya tanggung. Tapi kalau pemuda yang belum punya tanggungan, yang belum punya beban kehidupan, dia akan mengatakan, kapan lagi saya bisa mempertaruhkan nyawa saya untuk Islam? Kan begitu. Kapan lagi saya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah? Tidak akan kemudian dia menyanyiakan kesempatan itu. Ini Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Nah, ini luar biasa. Ya. Punya keberanian dan berani menanggung segala resiko apapun. Ya, ini pemuda. Kemudian di satu sisi kelemahan tadi, pemuda itu juga punya kekuatan atau punya potensi. Poin yang pertama. Poin yang kedua, pemuda itu punya kelemahan juga. Ya, jadi punya potensi, punya kuat, ada kelemahan. Apa beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pemuda? Pemuda itu makhluk yang paling mudah tergoda. Pemuda itu makhluk yang paling mudah tergoda. Ingat ketika Rasulullah didatangi oleh utusan Quraisy. Apa yang disebutkan oleh utusan Quraisy? Utusan Quraisy mendatangi pamannya Rasulullah, mengatakan, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah ini, kami akan satukan seluruh harta kami, akan kami berikan kepada engkau, kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang paling kaya di tempat ini. Yang kedua, kalau Muhammad ingin menjadi seorang pemimpin tertinggi, kami akan kumpulkan seluruh kabilah-kabilah Arab, kemudian kami mendaulat Muhammad menjadi pimpinan tertinggi kami. Yang ketiga, kalau Muhammad menginginkan seorang wanita yang cantik, kami akan membuat sebuah kontes kecantikan. Jadi kontes kecantikan sesungguhnya adalah amalan jahiliyah. Jadi jangan bangga kalau kemudian terpilih menjadi Miss World atau Miss Universe atau Miss apalagi ya, Miss Skin atau apalagi ya gitu ya.
Jangan bangga menjadi miskin. Karena ini amalan jahiliyah yang dilakukan oleh orang jahiliyah, penawaran jahiliyah untuk apa? Untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kalau Muhammad menginginkan mendapatkan pendamping wanita yang sangat cantik, kami akan adakan kontes kecantikan. Itu pemenangnya nanti akan menjadi pendamping Muhammad. Ketiga tawaran itu ditolak Rasulullah. Kalau engkau letak kata Rasulullah dalam ini, kalau engkau letakkan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku, dan dalam rangka untuk menghentikan dakwahku, maka tidak akan aku lakukan hingga aku binasa di atas jalan ini. Matahari dan bulan. Matahari itu simbol siang, bulan itu simbol malam. Artinya kalau dunia akhirat, dunia seisinya itu diberikan kepada Rasulullah, Muhammad berhenti dakwah, Rasulullah nggak mau melakukan, nggak mau menerimanya. Ya, ini menunjukkan komitmen Rasulullah di masa itu. Ditawari berbagai macam iming-iming, tapi Rasulullah tidak kemudian tergoda dan terpikat. Ya? Jadi hebat, luar biasa. Masa muda, masa di mana makhluk Allah yang mudah terpikat itu adalah para pemuda. Ya, coba dibilang, kalau kau mau nanti saya ambil kau jadi menantu lah, sudahlah, tidak usah juga kau ikut-ikut pemuda hijrah itu. Pas susah cari pendamping ada yang menawari begitu. Apa ininya? Jauh saja dari dia, usah kau ikut-ikut pemuda hijrah itu. Cuman kesana kemari saja. Ya, enggak ada aturannya, enggak ada ini, ada itu, enggak ada ininya, dan lain sebagainya. Ditawari ini untuk meninggalkan kebaikan, untuk meninggalkan amal soleh, akhirnya dia mau. Ini berarti lemah, ya, ini lemah. Nah, ini coba sekalian. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditawari, tidak tergoda sedikit pun. Ya, hari ini itu kan yang apa ya, yang sering menggoda, ya, penggoda kita itu kan tahta, wanita, kemudian harta, sepeda juga ya, sepeda. Ya, kemudian kelemahan yang selanjutnya, pemuda itu kelemahannya adalah malas dan kurang mujahadah. Ya, malas, kurang mujahadah. Ini kita akui sebuah kelemahan. Angin dikit, panas dikit, ada masalah dikit, galau dikit, artinya berhenti ini, futur itu pemuda. Ya, kondisi seperti itu. Maka ini kelemahan ini harus kita ukur juga agar kita bisa melakukan langkah. Ya. Dan yang ketiga, kelemahan yang ketiga itu lemah dalam ibadah. Ya, pemuda itu lemah ibadahnya. Kenapa kok bisa pemuda itu lemah ibadahnya? Ya iyalah, orang ibadah itu bukan karena kekuatan fisik, ibadah itu kekuatan hati. Sementara para pemuda sekarang ketika beribadah itu dengan fisiknya, seolah-olah ketika dia kuat, kokoh, dan seger fisiknya itu bisa menandingi orang-orang tua yang fisiknya sudah mulai rapuh. Coba kita bayangkan, ya, sholat yang kita kerjakan ini, kita lihat orang-orang tua yang usianya 60 tahun, 70 tahun, bahkan sholat dalam keadaan mungkin sujudnya tidak sempurna, rukunya tidak sempurna. Karena apa? Karena kondisi fisiknya sudah mulai berkurang. Tapi istiqomah, subuh gak pernah ketinggalan. Kan gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ibadah itu hati yang mendorong, bukan fisik. Kalau fisik yang mendorong, mungkin pemuda-pemuda juara satu dalam ibadah. Tapi kenyataannya, orang-orang tua kita yang punya kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah. Maka tidak salah kalau kemudian salah satu kelemahan pemuda itu, ibadahnya itu lemah. Ini yang harus kita lawan. Bagaimana lawannya? Agar kemudian kelemahan ini tidak melekat pada diri Anda, kita lawan dengan semangat ibadah. Ada informasi kajian di mana berangkat. Ya, ada kegiatan apa berangkat, ada sosial apa berangkat, ya tidak usah kita hilangkan seperti pembahasan tadi, kita lawan seluruh hawa nafsu kita agar kemudian tidak menghalangi kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jam 9. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Oke, kita percepat aja. Kemudian sebaliknya, poin yang ketiga adalah peluang, sisi peluang. Apa peluang yang dimiliki oleh para pemuda? Yang pertama, waktu yang longgar. Ini peluang. Anda punya peluang waktu yang longgar. Jadi manfaatkan waktu longgar Anda untuk kegiatan yang positif. Ya. Yang kedua, fisik yang kuat dan energik. Para pemuda ini fisiknya kuat. Kalau cuma untuk naik gunung, nyebrang laut, untuk traveling keliling-keliling itu gampang pemuda. Ringan, ya. Langkah kakinya itu ringan, ya. Suruh berangkat ke sana, oke, berangkat oke, itu pemuda. Maka manfaatkan, ya, kesukaan Anda untuk traveling itu semuanya bernilai manfaat semuanya. Ya, nilainya nilai faedah semua. Nilainya ada nilai amal soleh semuanya.
Ya, jangan sampai kemudian nilainya justru akan menjadi nilai kemaksiatan. Pergi gunung hanya untuk mengejar si fulanah yang terdampar di gunung sana. Nah, itu kan berarti kemaksiatan. Ya. Camping di sana, ya, camping dengan komunitas, ujung-ujungnya maksiat. Ya, itu. Tapi kalau Anda ingin camping tujuannya untuk rihlah, di sana ada nilai-nilai kebaikan, ada tadabbur alam, kemudian ada tausiah, dikawal, dibina oleh seorang murabbi, khair itu insyaallah. Nah, itu camping yang positif. Ya, kesukaan-kesukaan seperti itu dibalut dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya, peluang pemuda ini yang ketiga sedikit beban hidupnya, masih sedikit beban hidupnya. Seperti yang saya contohkan tadi, Ali bin Abi Thalib, masya Allah luar biasa, berani untuk menanggung resiko, padahal resikonya adalah kematian. Nah, ini pemuda-pemuda ini yang sedikit bebannya, mumpung antum ini sedikit bebannya, maksimalkan rasa takut Anda itu, hilangkan jauh-jauh dan lakukan aktivitas untuk membela agama Allah. Nanti kalau sudah punya anak, punya istri, punya ini, bilang, istriku, saya mau pergi dulu ini, ada jangan dulu di rumah ini kasihan anakmu ini, akhirnya berhenti, nggak bergerak. Karena apa? Sudah ada beban hidup. Tapi kalau masih muda, ya paling maksimal izinnya kepada ayah bundanya. Bapak, ibu, saya mau pergi ke misalnya pergi ke mana ya, ke Luwu ya, mana ke Masamba misalnya gitu ya. Untuk apa? Untuk ini menyalurkan bantuan. Berapa hari nak? 1 minggu ya nggak apa-apa, biar 1 bulan nggak apa-apa nak. Nah gitu kan? Nggak ada beban, nggak gitu. Jadi enak gitu. Nah itu peluang-peluang yang ada pada anak-anak muda. Yang keempat adalah ancaman. Ada ancaman yang menghantui daripada jiwa muda kita ini. Ada ancaman. Apa ancamannya? Ya, ancamannya itu jiwa muda itu penuh kesia-siaan. Sia-sia potensinya dan sia-sia umurnya. Coba sering mendengar, kok kayaknya sudah 1 minggu gak ke masjid. Galau saya. Galau gak ke masjid, yuk bayangkan. Ya kan? Kok antum kayaknya sudah 1 bulan gak ikut majelis taklim. Waduh, saya tidak tahu ini. Stres saya ini. Galau saya ini. Nah itu. Jadi hanya perkara-perkara yang sepele, ya, hanya sakit hati, hanya ini, hanya itu, meninggalkan poin-poin penting dalam kehidupan. Ini bahaya, ini ancaman. Jangan sampai kemudian kita sebagai seorang pemuda itu cemen seperti ini. Ya, hanya karena depresi, hanya galau, ditinggalkan ini dan itu, kemudian seolah-olah setengah nyawanya itu sudah melayang. Sehingga kemudian aktivitas amal solehnya hilang. Ya. Anda kemudian menjadi orang-orang yang tidak punya kekuatan, lemah, letoy dan sebagainya. Ya. Ini ancamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman yang terakhir itu adalah pemuda itu ancamannya sebagai sumber kerusakan jika dia salah arah. Jadi kalau salah arah jadi sumber kerusakan. Coba di mana-mana pelaku kemaksiatan, kriminalitas pasti pemuda. Ya. Kerusakan pasti mudah. Ini kalau salah arah. Tapi kalau arahnya jelas, potensi kekuatannya tadi, peluangnya, kelemahannya ditahu dan kemudian ancamannya kita tahu, kemudian kita ramu menjadi satu, apa yang bisa dilakukan? Insya Allah pemuda-pemuda seperti ini akan menjadi orang-orang tangguh di masa milenial. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya. Sudah 9:30 ya. Mungkin saya akhiri, saya cukupkan kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini selalu dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, ditambah oleh Allah keberkahan hidupnya, diberikan kelancaran dari segala kesulitan-kesulitan hidup yang hari ini kita jalani. Ya, yang paling penting kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar iman dan Islam ini menjadi perhiasan utama kita. Ya, agar hidup kita, alhamdulillah saat ini kita mungkin ada sebagian yang lahir bukan Islam, ya, tapi sebagian juga yang lahir Islam. Artinya kita diberikan kemuliaan saat ini kita berislam. Kita minta saat Allah mencabut nyawa kita, kita tetap dalam keadaan Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah para asatid, ya, Ustadz Zainal, Ustadz Arif, ya, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi sharing istimewa yang bisa kemudian kita jadikan sebagai landasan kita untuk beramal, dan ukhuwah kita akan semakin terjalin dengan baik. Ya. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab nanti bisa dipandu oleh pemandu acara.
Sekian demikian saya kembalikan kepada pemandu acara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.